Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dalam pembelajaran sejarah Indonesia untuk kelas 11 semester ganjil tahun ajaran 2021-2022. Baik Ananda sekalian, semoga pada pembelajaran kali ini Ananda diberikan kesehatan dan tentunya diberikan semangat yang lebih dalam mengikuti pembelajaran daring khususnya mata pelajaran sejarah Indonesia. Dan seperti biasa, sebelum pembelajaran ini kita mulai, alangkah lebih baiknya jika Ananda sekalian sudah mempersiapkan buku-buku yang sekiranya berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari pada pembelajaran kali ini. Nah, baik, pada video pembelajaran kali ini, di sini kita akan mereview ulang kembali tentang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Jadi, ini sudah pernah kita bahas, namun di video kali ini kita akan mereview kembali untuk memantapkan pengetahuan Ananda sekalian tentang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Nah, seperti pada gambar, di sini merupakan gambar dari rute pelayaran bangsa Eropa ke Indonesia, di mana ada 3 warna, yaitu hitam, biru, dan juga merah. Yang pertama adalah warna hitam. Ini merupakan jalur pelayaran bangsa Spanyol. Kemudian warna biru adalah pelayaran bangsa Belanda. Kemudian warna merah ini adalah pelayaran bangsa Portugis. Nah, sedangkan bangsa Inggris yang mana? Bangsa Inggris itu sama dengan bangsa Spanyol, jadi warna hitam juga. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas satu persatu bangsa mana saja yang pernah datang ke Indonesia. Nah, yang pertama untuk itu kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai penjelajahan samudra, tujuan dari penjelajahan samudra. Nah, bangsa Eropa yang datang ke Indonesia pertama kali itu adalah bangsa Portugis, kemudian diikuti oleh bangsa Spanyol, Inggris, dan juga Belanda, di mana keempat bangsa ini memiliki misi yang sama, yaitu berlayar ke Indonesia dalam rangka mencari rempah-rempah langsung dari sumbernya. Nah, kira-kira apa sih faktor yang melatar belakangi keempat bangsa ini untuk melakukan penjelajahan samudra? Nah, di sini kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama di sini adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana dikemukakan oleh Kopernikus tentang teori heliosentris yang menyatakan bahwa bumi itu bulat. Kemudian yang kedua adalah revolusi industri di Eropa. Nah, jadi pada kala itu Eropa belum mampu menyediakan bahan baku untuk industrinya. Nah, jadi inilah yang memaksa bangsa Eropa harus keluar ke Eropa untuk mencari bahan bakunya, dan salah satu tujuannya di sini adalah ke Asia, yaitu ke Indonesia. Di mana kala itu Indonesia masih belum pemerintahan yang seperti ini atau NKRI, tapi lebih pada kerajaan-kerajaan tradisional. Nah, kemudian yang faktor ketiga adalah jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Nah, kota Konstantinopel itu merupakan ibu kota dari Romawi kuno yang kemudian jatuh ke tangan Turki Utsmani. Nah, kota Konstantinopel inilah yang merupakan pusat perdagangan antara Asia dan Eropa kala itu. Jadi, di kota Konstantinopel inilah bangsa Eropa itu mudah untuk mendapatkan rempah-rempah. Tetapi ketika kota Konstantinopel ini jatuh ke tangan Turki Utsmani, maka di sini otomatis tertutuplah jalur perdagangan antara bangsa Eropa dengan bangsa Asia, dan di sini menyebabkan kesulitan dari bangsa Eropa untuk mendapatkan rempah-rempah. Nah, kota Konstantinopel ini sekarang kita lebih mengenalnya yaitu kota Istanbul, Turki, di mana pada masa sekarang kota Istanbul itu merupakan kota terbesar di Turki yang merupakan kota pusat perdagangan Turki masa kini. Nah, jadi ketika kota Konstantinopel ini jatuh ke tangan Turki Utsmani, di sini menyebabkan tertutupnya jalur perdagangan antara bangsa Eropa dengan Asia, sehingga memaksa bangsa Eropa untuk memutar otak kembali kemanakah saya harus mencari bahan baku, yaitu rempah-rempah dalam revolusi industri tadi atau yang digunakan sebagai bahan baku industri. Nah, selanjutnya di sini faktor yang keempat itu adalah motivasi 3G atau 3G
Yang pertama adalah gold, ini dilambangkan sebagai kekayaan. Jadi mencari kekayaan. Kemudian glory, ini merupakan kejayaan yang nantinya akan melahirkan kolonialisme dan imperialisme. Dan yang tiga adalah gospel, yaitu menyebarkan agama Nasrani. Nah, ini adalah faktor-faktor yang melatar belakangi kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia, yaitu Portugis, Spanyol, Inggris, dan juga Belanda. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai bangsa Portugis dan bangsa Spanyol, di mana kedua bangsa ini merupakan negara paling maju di masanya dan merupakan bangsa pelopor penjelajah samudera. Jadi kedua bangsa inilah yang dikatakan sebagai pelopor penjelajah samudera di dunia, khususnya di Eropa. Nah, kenapa demikian? Karena kedua bangsa ini memiliki armada laut yang kuat dan kemudian memiliki kompas beserta alat navigasi pelayaran yang memadai atau teknologi pelayaran yang canggih. Jadi kedua negara inilah yang merupakan negara paling maju di masanya dari Eropa. Nah, selanjutnya, karena mengkhawatirkan jika suatu masa dengan dua negara ini yang maju akan menimbulkan konflik di antara kedua bangsa ini. Nah, kemudian dibentuklah dengan yang namanya Perjanjian Tordesillas. Tujuannya apa? Untuk meredam perselisihan di antara kedua bangsa yang maju. Nah, isi dari Perjanjian Tordesillas itu yang pertama adalah Portugis memiliki hak berdagang dan berlayar ke arah timur, sedangkan Spanyol memiliki hak berdagang dan berlayar ke arah barat. Nah, jadi di sini tujuannya sudah jelas untuk menghindari konflik di antara kedua bangsa ini. Selanjutnya Portugis melakukan ekspedisi tahun 1487 dan sampai di Ternate tahun 1512. Kemudian inilah awal mula antara Portugis bersekutu dengan Ternate. Kemudian yang kedua, Spanyol memulai ekspedisi tahun 1492 ke arah barat dan sampai di Filipina tahun 1521 dan melanjutkan perjalanan sampai ke Tidore. Dan inilah awal mula kerajaan Tidore itu bersekutu dengan Spanyol, karena pada masa kedatangan dua bangsa itu kebetulan antara Ternate dengan Tidore ini tengah terjadinya konflik. Sehingga Ternate ini bersekutu dengan Portugis dan Tidore bersekutu dengan Spanyol. Begitupun dengan kedua bangsa Portugis dan Spanyol ini juga mempunyai tujuannya masing-masing. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai Perjanjian Saragossa. Nah, kira-kira apa sih Perjanjian Saragossa? Nah, jadi Perjanjian Saragossa itu adalah suatu perjanjian ketika Portugis dan Spanyol itu sudah sama-sama di Maluku. Jadi tujuannya di sini untuk meredam konflik di antara kedua bangsa ini, di mana ketika di Maluku ternyata Portugis bersekutu dengan Ternate dan Tidore dan Spanyol bersekutu dengan Tidore. Jadi untuk meredam konflik, nah maka disinilah diadakan Perjanjian Saragossa pada tahun 1529 yang isinya bumi menjadi dua pengaruh dan kekuasaan. Kemudian Portugis memiliki wilayah kekuasaan dari Brasil ke timur sampai Maluku, sedangkan Spanyol dari Meksiko ke barat sampai Filipina. Jadi karena Perjanjian Saragossa inilah salah satunya yang menyebabkan atau yang memaksa Spanyol harus meninggalkan Maluku. Kemudian bangsa Spanyol ini berlayar ke Filipina dan pada akhirnya dia mempraktekkan kolonialisme dan imperialismenya di Filipina, sehingga pengaruhnya bangsa Spanyol di Indonesia itu kecil. Dia lebih berpengaruh di Filipina, sedangkan Portugis itu lebih di Indonesia atau tepatnya di Maluku. Dan dari pelayaran bangsa Spanyol yang ke arah barat kemudian ketemulah di Filipina, selanjutnya melanjutkan perjalanan di Maluku. Ini adalah salah satu yang teori yang mengatakan bahwa teori dari Kopernikus, yaitu teori heliosentris yang mengatakan bumi itu bulat, itu adalah benar, ya. Nah, seperti pada jalur pelayaran pada gambar. Jadi jalur pelayaran
bangsa Spanyol, inilah yang mengatakan bahwa teori heliosentris dari Kopernikus itu dinyatakan kebenarannya. Nah, selanjutnya bangsa ketiga yang datang ke Indonesia ini adalah bangsa Inggris. Nah, di mana Inggris itu mulai berlayar yaitu tahun 1577 dengan mengikuti rute dari Spanyol. Dan pada akhirnya Inggris tiba di Ternate pada tahun 1579. Kemudian dia memborong rempah-rempah dari Maluku, dan sebelum kembali lagi ke Eropa, Inggris sudah mampu menguasai India dan kemudian mendirikan kongsi dagang di India yang diberi nama EIC, yaitu East India Company. Ini sama juga dengan VOC, kongsi dagang milik Belanda. Nah, tujuannya yaitu sama, untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah di India. Nah, ini adalah lambang dari EIC milik Inggris ya, East India Company. Nah, ini merupakan kongsi dagang milik Inggris yang tujuannya itu juga hampir sama dengan VOC, yaitu monopoli perdagangan rempah-rempah di wilayah India. Nah, selanjutnya bangsa yang terakhir datang ke Nusantara itu adalah bangsa Belanda. Itu mulai ekspedisi pada tahun 1595 dan tibalah di Indonesia itu pada tanggal 23 Juni 1596 di Banten di bawah kepemimpinan Cornelis de Houtman. Nah, tetapi pada awal kedatangannya di sini Belanda ditolak oleh masyarakat Banten karena sifat Belanda yang arogan, sehingga masyarakat Banten kala itu mengusirnya karena tidak suka. Nah, selanjutnya pada tahun 1598 Belanda kembali lagi mendarat di Banten dengan membawa pengalaman pada ekspedisi pertama. Jadi di sini untuk ekspedisi yang kedua ini Belanda bersikap ramah terhadap masyarakat Banten, sehingga dari keramahan Belanda inilah masyarakat Banten itu menerima bangsa Belanda. Nah, kemudian dalam waktu singkat di sini Belanda mampu menguasai perdagangan di Banten, yaitu perdagangan rempah-rempah. Nah, selanjutnya di sini Belanda mendirikan VOC atau kongsi dagang milik Belanda, dan salah satu hak istimewanya atau hak oktroy yaitu Belanda atau VOC ini diberikan hak untuk mencetak mata uang sendiri, dan pada gambar tersebut ini merupakan mata uang logam buatan VOC. Nah, selanjutnya di sini pada tahun 1605 VOC menyerang benteng Portugis yang bernama Sao Paulo di Maluku. Nah, kenapa VOC bisa menyerang? Karena ini adalah salah satu hak oktroy atau hak istimewa VOC, yaitu VOC diberikan hak untuk memiliki armada perang selain mencetak mata uang sendiri gitu. Jadi di sini VOC memiliki armada perang dan pada akhirnya melakukan penyerangan terhadap Portugis di Maluku. Dan karena penyerangan inilah Portugis mengalami kekalahan dan pada akhirnya menyebabkan atau memaksa Portugis untuk menyingkir ke Pulau Timor atau yang sekarang kita mengenalnya Timor Leste ya. Nah, jadi ini adalah awal mula bangsa Belanda melakukan imperialisme dan kolonialisme di Indonesia. Jadi dari video pembelajaran kali ini, di sini kita bisa simpulkan bahwa betapa kayanya Indonesia. Pada masa bangsa Eropa datang ke Indonesia itu adalah karena rempah-rempahnya, di mana rempah-rempah ini menjadi primadona perdagangan kala itu, dan di Indonesia inilah pusatnya, sehingga tidak mengherankan untuk memaksa bangsa-bangsa Eropa datang ke Indonesia untuk memiliki rempah-rempah langsung dari sumbernya. Nah, kemudian ketika bangsa Jepang datang ke Indonesia itu tidak hanya dari segi rempah-rempah, tetapi sudah sumber daya alamnya. Salah satunya adalah minyaknya. Nah, jadi di sini kita bisa menyimpulkan bahwa betapa kayanya Indonesia. Bahkan negara Eropa itu sudah bergantung pada Indonesia. Jadi
Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat untuk Ananda sekalian dalam mereview kembali faktor kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia, dan semoga dari video pembelajaran ini bisa mengingatkan kita betapa kayanya Indonesia yang perlu kita jaga ya. Bahkan di sini kita juga harus ingat tentang lagu Kolam Susu. Jail dan Kala, Jail dan Jala itu mampu menghidupi. Sedangkan tongkat itu menjadi tanaman. Jadi disinilah digambarkan betapa kayanya Indonesia dari perairannya dan juga dari tanahnya. Yang orang bilang Indonesia adalah tanah surga. Jadi di sini sudah sepatutnya untuk Anda sekalian yang merupakan generasi emas, nah itu untuk menjaga kekayaan alam, yaitu dimulai dengan belajar. Jadi jangan bosan untuk belajar sejarah, karena dengan belajar sejarah kita bisa mengetahui masa lalu Indonesia yang begitu kaya, mengetahui kejayaan Indonesia di masa lampau yang bisa menginspirasi kita di masa kini untuk menjadi lebih baik. Cukup sekian pembelajaran video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk Ananda sekalian untuk lebih mencintai negeri ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video pembelajaran ini. Terima kasih.